Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa keluarga Jumat 24 September 2021. Sebelum kita memasuki ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita melihat setahun belakangan ini yang kita jalani, tentunya kita melihat banyak sekali pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi ini. Dan itu bukan karena kebaikan kita, melainkan semata karena anugerah Tuhan. Kita mau mengawali ibadah doa keluarga kita hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami terkagum Tuhan ketika kami melihat jalan kehidupan kami Tuhan ke belakang. Engkau ada di saat-saat tersulit kami. Engkau membimbing kami, melindungi kami di setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh ada, hingga saat ini kami boleh ada Tuhan. Kami yakin itu semua karena pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan yang menuntun setiap jalan kami Tuhan, dan kami sungguh mensyukuri hal itu. Kami juga menyadari Tuhan bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun, kami mungkin tidak bisa bertahan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kembali kami ingin duduk di bawah kaki Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga pemandu kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Untuk itu kami mengundang agar Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami boleh bekerja Tuhan, memberikan kami pengertian akan apa yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami ingin menyerahkan juga pembicara hari ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berkarya melalui dia Tuhan. Kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Rut 1 ayat 18 sampai 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." "Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bertemu kembali dalam doa keluarga pada saat ini bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Di sebuah desa, konon kabarnya ada satu keluarga petani yang dulunya sangat terpandang, tetapi sekarang mereka jatuh miskin dan dalam pergumulan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perut mereka. Di sebuah buah-buah nanas ini hasil panen dan seringkali terlalu banyak jumlahnya hingga matang sekali dan menjadi busuk. Lalu keluarga petani miskin ini memintanya, "Ya, buah yang dibuang begitu saja hingga tidak ada yang menolak untuk memberikannya. Dia pilihkan nanas-nanas yang sudah sangat kematangan untuk diolah olehnya dan keluarga." Pak petani ini kemudian mengolahnya menjadi berbagai macam, seperti selai, dia masak, dia pilihkan, yang tua-tua dia bersihkan, dan jadilah selai, lalu dia jual. Lalu petani ini dan keluarganya menjual olahan selai-selai itu, dan kemudian mencoba untuk membuat berbagai macam kue. Tidak disangka, ternyata kuenya cukup diminati dan laku. Olahan dari nanas yang kematangan tadi semakin hari semakin terkenal menjadi olahan yang sangat enak. Sehingga petani yang tadinya jatuh miskin ini kembali pulih dan menjadi pengusaha selai nanas. Di dalam pembacaan kita ada kisah Naomi yang artinya cantik, elok, indah, yang terpuruk karena dirinya merasa sekarang secara ekonomi dan kehidupan sudah sangat jatuh. Dan dia menyebut dirinya marah. Kepahitan yang dirasakan oleh Naomi dan kondisi yang sangat terpuruk secara ekonomi dan perlindungan membuat Naomi mengambil keputusan untuk kembali dari tanah Moab ke kampung halamannya. Ini adalah keputusan titik balik untuk memulihkan kehidupannya. Sebuah keputusan yang sangat berani di masa sulit. Tapi mari kita lihat di balik keputusan itu juga ada karya Allah yang menyertai Naomi. Tuhan Allah memulihkan kondisi Naomi di saat Naomi juga berusaha dengan keyakinan iman kembali ke kampung halaman di tengah keluarganya. Terkadang di dalam hidup kita perlu keberanian untuk kembali mengambil keputusan, mengarahkan hati, pikiran, dan usaha kita kepada Tuhan. Sekalipun jalan itu tetap memberikan jalan yang pedih yang harus kita lalui.
Di masa sekarang begitu banyak orang terpuruk secara ekonomi, mental, bahkan spiritualitas kita. Mungkin itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita memutar balik kehidupan kita. Bukan lari dari kenyataan, tapi berputar baliklah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ketika kita mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita, maka yakinlah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus juga akan menghadirkan karya terbaik menurut versi Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Seperti Naomi yang menyebut dirinya marah, tapi Tuhan Allah tetap menjaga, bahkan memulihkan kondisinya menjadi lebih lagi, menjadi tetap Naomi yang artinya indah, cantik, dan elok. Begitu juga dengan hidup kita. Karena itu, percayalah, selalu ada karya indah dalam hidup kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menyerah ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, penuh rahmat, Allah yang kuasanya hari lepas hari patut kami sembah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang begitu banyak Engkau berikan anugerah, karunia, rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kepadamu lah kami senantiasa menyembah. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh dunia ini Bapa, khususnya untuk negara kami Republik Indonesia, dimanapun Tuhan terjadi gempa bumi dan seluruh kejadian berpotensi bencana alam, bencana banjir, air laut pasang tinggi, dan semua ini memberi kami rasa takut. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami memohon kepadamu, tolonglah Tuhan bencana ini dari kami Engkau singkirkan. Kami tahu Engkau maha kuasa, Engkau sanggup mengendalikan ini semua. Bila Tuhan mengatakan diam, maka gejolak badai itu pun akan diam. Terima kasih untuk semua anugerah berkat-Mu ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan cacat celah. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat. Kami sering melakukan kesalahan-kesalahan. Ampunilah Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk vaksin yang akan diselenggarakan di Indonesia ini Bapa. Boleh Tuhan mendapat secara maksimal, kami boleh melakukannya sehingga vaksin ini tercapai. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami ini, dan Engkau maha agung dan maha mulia yang mau mengabulkan permohonan kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung ibadah doa keluarga kita hari ini. Tetapi sebelum mengakhirinya, saya ingin mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah pujian. Dan biarlah lewat pujian ini kita boleh diingatkan dan dikuatkan bahwa ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita yang mungkin penuh dengan tantangan, selalu ada Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita yang baik dan selalu melindungi dan menyertai langkah perjalanan kita. Mari kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.